Give me everything you know what that means? I do. All of it, son. Nobody's gonna get hurt. Film dibuka di mana kita diperlihatkan seorang lansia bernama Joe yang menanyakan tagihannya karena mengalami keterlambatan dan mendapatkan peringatan dari bank. Di sana Joe menjelaskan kalau tiba-tiba bunga tagihannya naik menjadi 3 kali lipat. Wexler Steel. Yeah, I've been phoning them for weeks. Pegawai bank yang bernama Chuck memberitahu kalau sebelumnya Joe mendapatkan promo tagihan dan sekarang promo itu telah habis. Mendengar hal itu, Joe terlihat sangat kesal pada Chuck karena merasa kalau dia telah dibohongi oleh pihak bank. Let me just look my notes here. Joe menjelaskan kalau dia hidup bersama anak dan cucunya dan dia gak mau sampai kehilangan rumahnya. Tapi Chuck gak peduli dan malah menyebut kalau Joe beruntung karena baru mendapat peringatan kuning. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Secara tiba-tiba terdengar suara tembakan dan terlihat ada 3 orang bertopeng yang akan segera merampok bank tersebut. Chuck dan Joe tentu aja sangat ketakutan. Kemudian salah satu dari perampok menghampiri mereka. Joe sempat melihat tato di leher perampok itu, kemudian memberikan dompetnya, tapi perampok itu menolak dan malah berkata kalau mengurus orang tua adalah kewajiban. Wah, perampok baik hati ini mah. Chuck here couldn't give a crap. Chuck, the last people we want here would be the police. Joe menyebut kalau Chuck gak punya hati nurani karena akan menyita rumahnya. Sontak perampok itu langsung menodongkan senjata dan menyuruh Chuck agar menyerahkan uang. Tanpa ada korban jiwa, para perampok itu berhasil menggasak uang senilai jutaan dolar, lalu akhirnya mereka pun pergi. Police for 90 seconds. A shootout never has a happy. I'm happy to say our time together has ended. Dan inilah Going in Style. Beberapa saat kemudian, Joe bertemu dengan agen FBI bernama Agent Hammer untuk menjadi saksi aksi perampokan tadi. Joe memberikan ciri-ciri salah satu perampok, yaitu terdapat tato di lehernya. Gak lama Joe terlihat dalam perjalanan pulang bersama anak dan cucunya, lalu menceritakan apa yang terjadi dalam bank. Being shot twice. So, what they look like? It's hard to tell. They had masks on. I got close to one. It was a male. Di keesokan hari, Joe berkumpul bersama 2 sahabatnya, yaitu Willie dan Albert. Willie membaca koran yang berisi tentang berita aksi perampokan bank kemarin senilai 1,6 juta USD atau sekitar 26 miliar rupiah. If I ever get that bad, shoot me. Kemudian Willie menunjukkan surat yang dia terima dari pabrik dan ternyata Joe dan Albert menerima surat yang sama. Dari sinilah kita mendapatkan sebuah fakta kalau dulunya mereka bekerja di tempat yang sama, yaitu di sebuah pabrik baja. G52! Beberapa jam kemudian mereka menghadiri undangan dari tempat mereka bekerja, tapi di sana semua undangan kesal karena mendapat info kalau pabrik akan pindah dan tutup sementara, lalu uang pensiun gak akan dibayarkan lagi. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah kafe favorit untuk menenangkan diri karena harus menerima kenyataan kalau dana pensiun mereka gak bisa dicairkan. She's right, you know. We should be having our pie and eating it. I'll get a lawyer and sue the piss out of her. Now my pension money can't even pay rent this month. Di malam hari mereka kembali berkumpul dan terlihat ikatan persahabatan yang luar biasa di antara mereka. Sebelum pulang, Willie bertanya kepada Joe apakah akan baik-baik aja dan Joe menjawab kalau semuanya akan baik-baik aja. Setibanya di rumah, Joe menemukan surat peringatan berwarna merah yang berisi jika dalam 30 hari ke depan gak membayar tagihan, maka rumah Joe akan disita oleh pihak bank. Beberapa waktu kemudian terlihat Willie yang berada di rumah sakit untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Willie diperiksa oleh dokter bernama Dr. Helton dan dia memberitahu kalau penyakit ginjal Willie udah sangat kronis dan harus segera mendapatkan pendonor. We're talking about much sooner than later.
Setelah itu Willy pun pulang dan video callan bersama anak dan cucunya. Willy dikirimi hadiah oleh cucunya karena diketahui hari itu Willy berulang tahun. Okay. Sementara itu Albert yang merupakan seorang pemain saksofon terlihat lagi mengajari seorang anak yang bernama Ezra. Saat itu Albert memarahi Ezra karena gak kunjung bisa memainkan saksofon. Ezra berkata kalau dia gak suka bermain saksofon dan tetap ingin menjadi seorang penari. Thank you, sir. Oh, you're very welcome. Di luar ternyata Albert telah ditunggu oleh neneknya Ezra yang menanyakan bagaimana perkembangan latihan sang cucu. Albert pun berkata kalau Ezra gak berbakat dalam bidang musik. Alright. Pada malam hari, ketiga kakek sahabatan itu kembali berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun Willy. Tapi tiba-tiba Joe berkata kalau dia akan merampok bank hingga Albert dan Willy pun sontak kaget. Joe pun menunjukkan surat peringatan dari bank kalau rumahnya akan disita jika dalam waktu 30 hari ke depan belum melunasi tagihan. You're taking your house and you didn't tell us? What are you going to do? Lend me money? Well, Joe menjelaskan kalau bank telah menghancurkan negara dan merenggut mimpi banyak orang. Joe yang mengajak Albert dan Willy berkata kalau mereka gak akan tertangkap. Walaupun Willy menolak karena mereka udah tua dan susah berlari. they didn't get caught. Wow, they were young. Joe dan Willy terus berdebat tentang rencana perampokan bank itu. Kemudian datanglah seorang teman bernama Milton membawakan kue ulang tahun untuk Willy. Mereka pun merayakan malam itu dengan penuh bahagia. Beberapa saat kemudian terlihat mereka udah berada di rumah masing-masing. Lalu tiba-tiba Willy menghubungi Joe dan memberitahu kalau dia akan ikut merampok bank. Lalu mengingatkan kalau hanya akan mengambil uang sebanyak dana pensiunnya yang telah hilang. Setelah itu Joe menelepon Albert lalu mengajaknya untuk ikut merampok. Tapi Albert langsung menolak ajakan itu. Hingga akhirnya dia pun berkata akan memikirkan ulang ajakan Joe tersebut. All right, Willie, it's time to walk before we run. Keesokan harinya mereka pergi ke minimarket untuk membeli beberapa keperluan. Tapi ternyata Joe dan Willy akan mencuri barang-barang yang ada di sana. Albert yang gak tahu apa yang akan dilakukan oleh Willy dan Joe merasa kebingungan karena Joe menyuruhnya agar tetap dalam mobil. Mereka akan mencuri bahan-bahan untuk membuat cordon bleu, tapi Willy yang gak mau membuat cordon bleu akan mengambil ayam panggang. Joe pun mengingatkan agar mereka beraksi sesuai dengan rencana. Tentu aja Joe dan Willy gak pandai mencuri hingga membuat aksinya itu mudah diketahui oleh penjaga di sana. Si penjaga pun langsung mengejar Joe dan Willy hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. This is not an admission of guilt. Joe dan Willy yang panik melemparkan bahan yang mereka bawa ke arah si penjaga itu. Tapi si penjaga yang pantang menyerah terus berlari mengejar Joe dan Willy yang mengendarai sepeda listrik. Hingga saat Willy menebarkan tepung pada si penjaga untuk bisa kabur, secara tiba-tiba sebuah bus lewat di hadapan mereka dan kemudian... Ever walked off with a whole pork loin? Akhirnya mereka bertiga tertangkap dan diinterogasi oleh si manajer minimarket. Di sana Joe yang gak mau urusannya berakhir ke kepolisian mencoba memberi alasan bahwa mereka gak punya uang untuk membeli bahan makanan tadi dan kelaparan. Alhasil manajer minimarket pun merasa kasihan dan memberi kupon belanja pada mereka. Yeah, a couple of great friends I got. Willy yang sadar akan kesalahannya bertanya pada Joe apakah dia kenal dengan seorang kriminal, hingga Joe kemudian mengajak Willy untuk menemuinya. Mereka pun menemui mantan menantu Joe bernama Murphy untuk minta bantuan agar bisa mengenalkan mereka dengan seseorang yang biasa berbuat kriminal. Keesokan harinya mereka berkumpul di kafe langganan, kemudian Willy membacakan berita di koran yang menyebutkan kalau dana pensiun perusahaan tempat mereka bekerja telah dikuasai oleh Williamsburg Saving Bank. That's my bank. They're stealing.
Disitulah didapatkan fakta kalau mereka adalah nasabah bank tersebut dan sontak Albert pun marah karena uang pensiunannya gak bisa dicairkan. Merasa emosi, Albert pun memutuskan untuk ikut merampok bank tersebut. Mendengar hal itu, Willy dan Joe pun semakin bersemangat untuk segera melakukan aksi perampokan. Mereka pun pergi menemui temannya Murphy yang bernama Garcia yang akan membantu melakukan perampokan. Joe pun memberitahu kalau Garcia akan mendapatkan bagian sebanyak 25% dari hasil perampokan nanti. Murphy goes right shit right there. Garcia menawari Joe agar mencoba menghisap genjeh dan Joe yang udah hampir 80 tahun terpaksa harus menuruti perintah itu karena dia sangat membutuhkan bantuan Garcia. Gak cuma dia aja, Willy pun ikut mencoba barang haram tersebut. In 20 days, I will not have a roof over my head. Garcia memberitahu kalau mereka bisa tertangkap polisi dan dipenjara seumur hidup, tapi Joe menjelaskan kalau dia akan kehilangan rumah jika gak berhasil mendapatkan uang itu. Merasa kasihan, Garcia pun akhirnya siap untuk membantu mereka. Sepulangnya dari sana, mereka pun pergi makan malam. Joe dan Willy yang masih nge-fly karena menghisap gituan tiba-tiba merasa kalau makanan yang sering mereka makan sangatlah enak. Joe berkata kalau mereka harus merampok uang sekitar 1,2 juta USD atau sekitar 20 miliar rupiah sesuai dengan jumlah uang pensiun mereka selama 27 tahun. Hey, that's our bank right there. Wait a second, you gonna rob your own bank? Keesokan harinya, terlihat mereka berkumpul untuk membuat strategi agar bisa berhasil merampok bank. Garcia menjelaskan kalau merampok bank adalah sebuah seni, jadi harus punya strategi yang sangat matang. Garcia pun membuat sketsa gedung bank dan menyuruh mereka agar mengecek sistem keamanan di sana. Setelah itu Garcia menjelaskan tahapan untuk merampok bank, yaitu mereka harus menemukan sesuatu yang gak akan pernah dicurigai. Kedua, harus menjaga kondisi tubuh. Dan yang terakhir, harus punya motivasi yang kuat. Something they'll never suspect. The right getaway car is very important. Find... Gak cuma itu aja, Garcia juga mengajarkan mereka cara mencuri mobil lalu menghidupkannya tanpa kunci. Ketiga kakek-kakek tua renta itu pun mulai berolahraga agar fit saat melakukan aksi perampokan. Rencananya mereka akan menjadi panitia dalam kegiatan penggalangan dana panti jompo. Kemudian mereka akan mencari peralatan yang akan digunakan untuk merampok bank. Singkat cerita, akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba dan mereka mulai masuk ke bank dan langsung memulai aksinya. Di sana mereka langsung menyuruh teller agar segera memasukkan semua uang ke dalam kantong yang telah disiapkan. All of it, son. 30 seconds. Thank you. Nobody's gonna get hurt. Melihat Willy yang lengah karena dipanggil anak kecil, seorang teller menekan alarm dan membuat aksi perampokan itu diketahui oleh para polisi. Willy menghampiri anak kecil itu dan sontak Willy pun terjatuh. Willy sangat merasa kelelahan dan sesak karena menggunakan topeng. Aduh! Mendapati sepucuk pistol yang tergeletak, Chuck langsung mengambil pistol itu dan tiba-tiba melesatkan tembakan ke arah Albert. Dengan brutal Chuck menembaki mereka, tapi karena Chuck gak pandai menembak, gak ada satupun peluru yang dia lesatkan mengenai target. Kemudian Albert langsung menembaki Chuck tapi gak sampai membuat Chuck tertembak karena ternyata mereka hanya menggunakan peluru hampa. Melihat ada kesempatan, mereka pun segera kabur untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, Joe dan Albert menanyakan kondisi Willy dan Willy menjawab kalau dia terlalu bersemangat. Setelah itu mereka pun berpisah dan masing-masing membawa satu kantong penuh berisi uang.
Beberapa saat kemudian mereka pun berkumpul makan malam dalam rangka merayakan keberhasilan merampok bank. Setelah itu mereka pun pulang dan saling berpegangan karena telah mabuk. Tapi tiba-tiba Willy terjatuh dan merasakan kesakitan hingga dia pun dibawa ke rumah sakit. Call an ambulance! Setibanya di rumah sakit, Dr. Helton mengonfirmasi kepada Joe dan Albert kalau Willy mengalami gagal ginjal akut. Tentu mereka pun sangat terkejut karena Willy gak pernah bercerita tentang penyakitnya. Di situ Albert terlihat kesal dengan Willy karena gak memberitahu tentang penyakitnya selama ini. Willy menjelaskan kalau itu adalah urusannya dan Albert pun pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Joe berkata kalau mereka adalah sahabat sejak dulu dan harus saling menjaga satu sama lain. Joe pun berniat akan mendonorkan ginjalnya untuk Willy. Well, let us do it. Okay? Di sisi lain, Agent Hammer dan anggota FBI lainnya menemui seseorang yang kita panggil aja Dusing aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, karena punya informasi tentang siapa yang merampok bank. Dusing menunjukkan rekaman kamera pengawas Albert yang berlari karena terlihat mirip dengan salah seorang perampok bank yang terekam kamera pengawas. Kemudian Dusing meminta imbalan pada FBI atas informasinya karena dia butuh uang untuk membebaskan neneknya. Beberapa waktu kemudian mereka akhirnya dibawa oleh FBI untuk diinterogasi. Diketahui mereka berhasil merampok sebanyak 2,3 juta USD atau sekitar 37 miliar rupiah. Joe menjelaskan kalau kemarin dia mengantar cucunya di pagi hari dan siangnya pergi ke festival dan menjadi panitia di sana. Lalu Albert menjelaskan kalau kemarin dia menghabiskan pagi hari dengan gitu-gituan selama 3 kali di pagi hari, lalu pergi ke festival untuk menjaga kedai harum manis. Sedangkan Willy menghabiskan waktunya menjadi penjaga wahana rumah hantu festival. Until 2, and then Mr. Milton Kupchak relieved. In a grey flat cap. Then we went. Tapi Agent Hammer terus menanyai Albert karena dia berada sangat lama dalam kamar mandi. Ternyata Albert membuat jalan pintas dari kamar mandi sedangkan Willy menyamar menjadi mumi. Strategi yang dibuat oleh Garcia berhasil dieksekusi dengan baik oleh mereka, tapi sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga karena Agent Hammer membawa seorang saksi bernama Lucy yang akan membongkar siapakah yang telah merampok bank tersebut. Mereka pun dikumpulkan di sebuah ruangan dengan tersangka lain. Seketika Willy pun ketakutan karena FBI mendatangkan Lucy yang sebelumnya hampir membuka topeng Willy. Kemudian Lucy diminta oleh Agent Hammer agar menunjukkan siapakah yang telah merampok bank. Willy yang berada paling ujung terlihat sangat begitu tegang karena Lucy menatapnya dengan sangat lama. Tapi Lucy memberitahu Agent Hammer kalau dia gak melihat si pelaku. Lalu gak lama Lucy pun meminta pulang dan memberi senyum kepada anak dan cucu Willy yang menunggu di luar. This is a mean old world. Beberapa hari kemudian, Garcia menemui Joe dan membawa kandang berisi anjing beserta surat-surat sehatnya. Ternyata kandang itu gak hanya berisi anjing, tapi juga terdapat uang hasil perampokan bank. Di sana Joe bertanya apakah Garcia udah mengambil bagiannya. Garcia pun menjawab kalau dia gak mengambil bagian dan menyebut kalau mengurus orang tua adalah kewajiban. Lah, oh begitu. Seketika Joe pun teringat dengan ucapan perampok saat dia dalam bank. Lalu Joe menanyakan kenapa tato di leher Garcia hilang. Garcia menjelaskan kalau itu adalah trik pengalihan agar orang yang melihat tatonya memberikan kesaksian pada polisi dan membuat polisi terus mencari orang yang bertato di leher. Secara tiba-tiba, Agent Hammer datang ke kafe itu lalu menghampiri Joe dan Garcia. Ternyata Agent Hammer ke sana untuk mengembalikan barang milik Joe yang ketinggalan. Joe pun mengenalkan Garcia kepada Agent Hammer sebagai pengurus anjing terlantar. He fosters dogs.
Special Agent Hamer, FBI. Tapi kemudian terdengar suara anjing, lalu Agent Hammer pun melihat anjing itu. Tentu aja Joe dan Garcia pun panik dan takut ketahuan kalau dalam kandang anjing itu terdapat uang. Untungnya anjing itu menggigit jari Agent Hammer. He'll knock her socks off. You have a dog now, Agent Hamer? Seperti janji di awal, mereka hanya akan mengambil sebanyak uang pensiun dan sisanya akan dibagikan untuk beramal. Mereka membagikan uang sisa perampokan itu kepada pelayan kafe dan panti jompo. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Albert memutuskan untuk menikah dan terlihat kalau Willie udah sehat kembali karena telah mendapat donor ginjal dari Albert. Melihat Albert yang bahagia karena telah menikah, membuat Willie ingin hidup 20 tahun lagi. Tapi Joe berkata kalau kemungkinan Willie akan hidup 10 tahun lagi karena mendapat ginjal dari Albert. Dan akhirnya film ini pun tamat. Di video ini sih saya cuma ingin mendoakan ya Brad, semoga kalian yang masih punya urusan utang atau kredit baik itu ke bank, leasing, perorangan, semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam melunasi hutang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya begitulah Brad, namanya hidup memang pasti ada aja masalah, tapi yakin dan optimis aja selama kita berusaha Allah akan menunjukkan caranya, karena matematika Allah berbeda dari matematika umat manusia. Tetap semangat para pejuang nafkah, jangan lemah, oke? Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.